تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الإخوة فيا أيها المسلمون فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. ولقد أوصانا ربنا بتقواه فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara hadirin, kaum muslimin, mukminin, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita yang tiada pernah berhenti, selalu mengalir dalam kehidupan kita, mulai dari kita meninggalkan peraduan kita sampai kembali kepada peraduan kita. Banyak nikmat ini, tapi jarang manusia menyadarinya bahwa itu pemberian Allah. Maka dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah kalian mampu menghitungnya. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita, menambah kesehatan kita, menambah rezeki kita, menambah usia kita, menambah istri kita, menambah menambah keberkahan hidup kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah, qudwah hasanah bagi kita, yang ketika sirahnya dikaji akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, yang ketika sirahnya dipelajari menambah ketakwaan kita kepada Allah, yang ketika sirahnya direnungkan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian-kajian sirah yang kita pelajari bertambah pula keimanan kita kepada Allah, bertambah pula kecintaan kita kepada Rasulullah, serta bertambah juga taatnya kita kepada Allah dan salawat kita kepada baginda Rasulullah, sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita pada kali ini masih tentang sirah nabawiyah, yang halaman 67. Silahkan dibuka bukunya Pak. Paling rajin saya bawa buku. Oke, apa-apa ya. Begitu biasanya yang pernah bawa buku ustadznya atau guru-gurunya.
siswa saya, ya, yang tembok tebel-tebel itu guru. Ya. Ketika anak masuk ke sekolah, lah, kamu mana bukunya? Ada Pak di loker. Tahu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini sirah kita sudah sampai kepada al-qismu ats-tsalis. Ini sudah masuk ke bagian ketiga. Dari 6 pembagian baru masuk 3. Ya. Jadi masih panjang perjalanan sirahnya Ustaz. Masih panjang. Ini habiskan kita ganti dengan sirah Ibnu Katsir. Oh, al-bidayah wa nihayah. Banyak maknanya Pak, ada 20 jilid. Ya. Oh, Ustaz, ini kita tadi enggak selesai. Oh, sirah bidayah wa nihayah. Kata apa kan kita optimis, ya kan? Baik. Ini judulnya yang pertama, Marahil Da'wah Al-Islamiyah fi Hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, marahil itu dari katanya marhalah, tahapan-tahapan dakwah Islam pada kehidupan baginda Nabi. Jadi dakwah itu ada tahapan. Dakwah ini kan pada hakikatnya berisi nasihat dan juga peringatan. Jadi kalau kita kasih nasihat juga ada tahapan-tahapannya. Ini pentingnya kita belajar sirah biar kita tahu. Nasihati orang juga ada tahapan-tahapan. Nasihati anak juga ada tahapan-tahapannya. Ya. Ketika usia begini gimana cara kita nasihati? Ketika usia begini bagaimana? Ya. Nah, dakwah Nabi pun pakai tahapan-tahapan, tidak serta-merta langsung berat. Tidak boleh mencuri potong tangan, boleh. Ya. Nah, ada tahapan-tahapannya. Nah, Asy-Syaikh Dr. Muhammad Ramadan Al-Muti sebutkan marratid da'watul islamiyyah fi hayatihi alaihi salatu wassalam, berlalu atau berlangsung dakwah Islam pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu bi'tsatihi, dari semenjak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila wafatihi, sampai wafatnya beliau. Ya, dari semenjak diutus sampai wafat. Bi arba' marahil, berlangsung 4 tahapan dakwah. Ya, 4 tahapan. Nah, al-marhalatul ula, tahapan yang pertama adalah ad-da'watu sirran, dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Dakwah sembunyi-sembunyi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastamarrat 3 sanawat, 3 tahun sembunyi-sembunyi. Ya. 3 tahun Pak. Maka orang-orang Syiah ini juga begitu, dia kalau sedikit sembunyi-sembunyi dakwahnya. Ya, maka ada keimanan apapun iman yang dalam akidah Syiah, ada iman disebut dengan iman taqiyah. Ya, itu. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, al-marhalatu tsaniyah ad-da'watu jahran, dakwah dengan terang-terangan. Wa bil lisani faqat. Ya, dakwah terang-terangan ini baru dengan lisan saja. Ya, nasihat-nasihat saja, menyampaikan ayat-ayat saja. Ya, wastamarrat ila hijrah, ini berlangsung sampai Rasulullah SAW hijrah. Nah, Nabi SAW di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Jadi 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahun itu dakwahnya dengan lisan. Ya, belum ada kontak fisik itu, lisan. Ya, al-marhalah tsalisah, tahapan yang ketiga ad-da'watu jahran. Ini juga sudah masuk tahap berikutnya, dakwah dengan terang-terangan, tapi ada tambahannya, ma'a qitalil mu'tadin. Ya,
bersamaan dengan memerangi orang-orang yang melampaui batas. Orang melampaui batas itu nanti kita akan melihat bagaimana bentuknya. Wal badin bil qital, dan orang-orang yang mulai memerangi dan para sahabat. Oke? Ausyar, bukan hanya memerangi tapi melakukan keburukan terhadap baginda Rasulullah dan para sahabat, disiksa. Ya. Salah satu gambaran bentuk siksaan mereka itu, ya, ada seorang sahabat yang disiksa itu Pak, karena dia bertugas sebagai apa? Pembuat panci, pembuat panci, bukan membuat pedang, pokoknya pedang dengan besi-besi yang tebal. Beliau budak kali itu, karena dia masuk Islam sangat tuannya itu ketika masih membakar besi itu. Saking kesannya keduanya karena budaknya yang masuk Islam, dia apa itu besi? Apa yang ditaruh di atas kepala? Coba, saya segitu siksaannya, ya, luar biasa. Orang-orang musyrik itu udah benci begitu, sudah hilang dari kemanusiaannya. Melihat orang itu sudah kayak melihat benda mati aja, ya, udah melihat kayak hewan. Dan ini yang berlangsung terhadap seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang benci terhadap mereka, apalagi minoritas. Tidak masuk logika dan akal cara mereka itu memperlakukan manusia. Ya. Baik. Wastamarat hadhihi al-marahatu ila 'am sulh al-Hudaybiyah, dan ini berlangsung sampai ada tahun perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, yang al-marhalatu rabi'ah, tahapan yang keempat, ad-da'watu jahran, masih dengan dakwah jahran tapi sudah masuk kepada ma'aqitali kulli man waqafa fi sabili dakwah, sekaligus memerangi siapa saja yang berani, ya, menghentikan dakwah. Ini sudah lebih frontal, ya. Aw tana'a 'ala dukhul fil Islam, atau dia enggak mau masuk Islam. Nah, Islam sudah kuat begitu. Ya, orang pertama didakwahi dikirim surat, ya, setelah dikirim surat ayo masuk Islam, gitu ya. Kagak mau, kalau gitu bayar roti, kagak mau, ya udah dah, pilihan berarti kita perang. Jadi perang terakhir, ya, dan perang itu berlangsung antara daulah dengan daulah, negara dengan negara, ya. Udah hubungan presiden sama presiden gitu, ya. Maka tidak ada dalam Islam itu istilah, ya, ngebom di sana-sana kemarin nggak ada, ya. Bawa bom, datang ke ramai-ramai, bunuh diri, disebut dengan syahid, nggak ada, ya. Nanti kita akan belajar di sini bagaimana prosesnya, ya. Nah, ba'da dakwah wal i'lam, dan ini setelah didakwahi, ya, setelah didakwahi, diumumkan, dikasih ujangan, dikasih ultimatum, kagak mau juga. Siapa mereka yang digituin? Minal musyrikin, orang-orang musyrik, ya, awil mulahidah, atau orang-orang yang memang kekeh tidak mau meninggalkan kesyirikan. Diajar mau masuk surga kagak mau, ya udah deh, gue paksa aja lah bahasanya. Awal wasaniyin, dan orang-orang menyembah berhala. Nah, dalam bahasa Arab, teman-teman sekalian, ada dua istilah berhala yang disebutkan dalam bahasa Arab. Yang pertama sunan sonam. Sonam itu yang berwujud manusia.
bentuk ininya, berhala. Ya, patungnya berbentuk orang, itu sonam. Tapi kalau wasan, nah ini berhala yang berbentuk bisa jadi batu, bisa jadi apa ya, pohon, bisa jadi matahari, pokoknya yang disembah-sembah tapi nggak berbentuk manusia. Itu namanya wasan. Dan wasan ini yang banyak, ya. Jadi berhala seperti ini yang banyak. Oke. Nah, wakanat hadhihi marhalah, dan tahapan ini hiya allati istaqarra 'alaiha amru syariah al-islamiyah. Inilah yang membuat ya tegaknya urusan syariah Islam, wa qama 'alaiha hukmul jihad fil Islam. Yang terakhir ini baru itu yang terakhir ada namanya hukum jihad. Ya, jihad ini terakhir, mengangkat senjata untuk memerangi kaum musyrik itu terakhir. Ya. Dan kita lanjut ke marhalah ad-da'wah as-sirrah, berdakwah dengan sembunyi-sembunyi bagi Nabi SAW. Ya, enggak terang-terangan. Oke. Bada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yastajibu li amrillah, maka mulailah Rasulullah SAW ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi manusia. Ya, awal sendiri berdakwah. Fa akhadha yad'u ila ibadatillah, maka mulai ya mendakwahi apa yang pertama, penyembahannya kepada Allah. Menyembahnya kepada Allah. Ya, wahdahu wa nabadzal asnam, dan beliau kasih tahu ya bahwa patung-patung yang disembah oleh kaum musyrikin ini tidak ada gunanya. Ya, walakinnahu kana yad'u ila dzalika sirran, akan tetapi dakwah kepada Allah yang pertama kali ini dilakukan oleh baginda Nabi itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ustaz, dalam bahasa sembunyi. Hadzar, ini dikhawatirkan, ya, ini bentuk kehati-hatian, ya, min waqa'il mufaja'ah ala Quraisy, kalau langsung didakwahi secara frontal terang-terangan, ini keempat Quraisy, ya, allati kanat muta'assibatan li syirkiha wa thaniyatiha, karena Quraisy pada saat itu sudah kental sekali, ya, tidak bisa, kental sekali kesyirikannya, kental sekali penyembahan berhala. Ya. Ibarat orang yang sudah akut lah gitu, penyakit akut biasanya gimana penyembuhannya? Ya. Penyembuhannya kagak mungkin sehari dua hari, ya kan? Dan bertahap dan pengobatannya, nggak langsung dengan resep blok gitu ya. Wah, bisa kelonjotan kalau bahasa kita ya, ribut gitu. Ya. Nah, falam yakun alaihi salam yadhharu da'wata fil majalis al-umumiyyati li Quraisy. Maka Nabi SAW tidak pernah menunjukkan dakwah beliau ya di tempat-tempat umum, ya, di tempat-tempat yang sering dipakai kumpul oleh orang Quraisy, tidak pernah. Ya, walam yakun yad'u illa man kanat tashuddu ilaihi silatan qarabatan aw ma'rifatan sabiqah. Maka Nabi SAW tidak mendakwahi kecuali apa? Kecuali mereka yang sangat bisa dekat ya dengan baginda Nabi, ya, ada hubungan kerabat, sahabat-sahabat dekatnya, ya, itu sekali lagi dakwah pertama. Dan di sini kita belajar dari rahmatullah bahwa yang wajib kita nasihati pertama kali adalah orang yang paling dekat dengan kita, ya, istri kita, anak-anak kita, ya, baru masuk ke tetangga, ya,
masuk ke kampus sebelah. Ya, ini tahapan-tahapan. Baik. Nah, wa kana fi awaili min dakhil Islam min haula, dan yang pertama kali masuk Islam pada saat itu siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ketika Nabi SAW ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini, turun surat Al-Mudaththir. Ya. Turun surat Al-Mudaththir. Ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Selesai ayat 10 ayat, maka Nabi langsung ya, ketika udah seribu ini dibuang semuanya, disingkirkan semuanya, lalu dia katakan pada istrinya, ya, sekarang bukan waktunya lagi untuk main-main, ya, wahai Khadijah, saya membawa risalah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau mau menerima? Seorang istri yang soleh harus mengatakan, saya siap menerima Bang. Ya, apapun konsekuensinya. Istrinya yang harus mengatakan. Ya. Lalu yang kedua siapa? Wa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dari golongan wanita Khadijah, dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan Ali ketika masuk Islam itu masuk umur 5 tahun. Coba masih kecil, ya, udah masuk TK itu apa belum? Udah masuk TK ya? Nah. Ya. Wa Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah, maulahu alaihi salatu wassalam, wa mutabannahu. Ya. Ini tadinya jadi budak beliau. Ya. Zaid bin Harithah. Zaid ini nama bapaknya Harithah. Ya. Pernah diangkat oleh Nabi sebagai anak beliau. Ya, dibebaskan, diangkat menjadi anaknya. Nah, ketika sudah dewasa, ternyata Zaid bin Harithah ini belum nikahkan. Akhirnya oleh Rasulullah SAW dinikahkan kepada siapa? Kepada Zainab, pada saya. Ya. Nah, ketika dinikahi jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata timbul apa ya? Allah alam ini. Allah ingin menunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anak angkat itu tidak ada kaitannya dengan warasah. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditalak, ini cerita di sejarah Nabi oleh dinikahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, nanti kita akan tahu lebih lengkapnya di sirah. Ya. Kemudian yang masuk lagi Islam wa Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nama bapaknya Abu Bakar itu adalah Abu Quhafah. Ya. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Zubair bin Awam. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ghairihim radhiyallahu anhum jami'an. Ya, yang pertama kali disebutkan ini disebut dengan al-ashrul mubashir bil jannah. Ya, 10 yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka yang pertama kali masuk Islam. Ya, fakana haula, dan mereka itu semua yang taqawna bin Nabi SAW langsung menerima pengajaran dari baginda Nabi SAW sirran, diam-diam, belum ada pengajian kayak begini. Ya, ini sudah pakai mic, ya, direkam, nggak? Wah, itu kalau direkam, wah bisa kacau itu. Ya. Nah ini belum ada, ya. Masih sembunyi-sembunyi. Wa kana ahaduhum idza arada mumarasat ibadatin lil ibad, dan mereka kalau mulai beribadah, ya, mau melakukan ibadahnya,
dhahaba ila syi'abi Makkah. Ya, mereka pergi jauh dari Makkah. Ya. Fiha yastakhfi fiha an anzar Quraisy. Ya. Mereka lihat jangan sampai ada Quraisy yang melihat. Jadi itu ibadahnya para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Pertanyaannya gimana ibadahnya Pak Ustaz? Ya. Apakah sholatnya kayak kita sekarang pada waktu? Belum. Pada saat itu masih sholatnya masih 2 rakaat. Ya. Dan waktunya belum begitu. Ya. Zuhur, asar, maghrib, subuh, isya itu. Ya. Asar belum sholat. Udah sholat ya, ada sholat pergi. Ya. Nah, udah rakaat. Awal-awal sholat itu 2 rakaat. Ya, ada itu enggak yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, Nabi Musa sholat 2 rakaat. Ya, Nabi Ibrahim sholat 2 rakaat. Maka ketika Nabi SAW menerima perintah untuk sholat itu di Isra Mi'raj itu, yang ketemu dengan Nabi Musa. Ya, nanti kalau kita baca tafsir surat Al-Isra juga ada sebenarnya cerita. Ya, ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Ya, ketika beliau balik dari Allah Subhanahu wa taala, ketemu Nabi Musa di situ. Wahai Muhammad, apa yang kau terima dari Tuhan? Saya diperintahkan sholat 50 kali. 50 kali pas sholat sehari semalam. Kita punya waktu 24 jam. Ya, kira-kira kalau sholatnya 50 kali, setiap 2 menit apa? Setengah jam lah kata enggak sampai. Ya, mungkin setiap 5 menit sholat. 5 menit sholat. Kapan kerjanya kita gitu ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu umat akhir zaman ini akan sibuk dengan dunia mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan waktu sholat 5 kali saja. Ya, 5 kali. 5 kali saja pun ini masih banyak manusia yang ada. Ya. Masih banyak manusia yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan. Dari 5 kali sholat ini sehari semalam Allah sudah samakan pahalanya dengan umat terdahulu yang sholat 50 kali. Masya Allah. Luar biasa. Oke. Nah, itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya sudah kita enggak sembunyi-sembunyi. Ya, udah nggak ada rasa takut lagi, ya, udah nggak ada godaan lagi, udah nggak ada yang yang halang-halangi. Tapi sudah karena nggak ada yang halang-halangi, Masya Allah, banyak manusia datang ke masjid aja dengar azan masih bilang baru azan, ya, belum komat. Sudah komat masih bilang belum rakaat pertama. Ya Allah, ya, Masya Allah. Nah, itu ujian. Dan ini yang berat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ya ada yang halangi kita salat, masih ada alasan kita di hadapan Allah. Tapi ini bukan tidak ada lagi alasan kita di hadapan Allah. Ya. Aman, iya, nggak ada yang lakukan sendiri. Dulu mungkin Dewan PKI juga begitu kali Pak ya, Pak Haji. Ngalamin nggak Pak? Dewan PKI orang takut bertemu macam. Ya, mau kumpul-kumpul juga takut. Zaman PKI masih kuat. Ya, nenek saya seperti kita begitu. Oh, kita takut Ustaz. Di samping kanan kiri kita mau keluar. Ya, para sesepuh kita, orang tua kita mengalami itu. Ya. Thumma lamma arafa alladziina dakhalu fil Islam ala 30. Nah, ketika orang sudah semakin banyak masuk Islam, ya, yang pada saat mungkin jumlahnya sudah 30, bab 30. Tidak di sini banyak ya, 2, 4, 6, 8, 10. Ini sudah 130 ya. 30 itu. Ya. Ma baina rajulin wa imra'atin, ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ikhtar Allah Rasulullah darul ahadi. Maka Rasulullah memilih rumah
khusus tempat Rasulullah mengajarkan mereka Islam. Ya. Wa huwa Al-Arqam bin Abil Arqam, yaitu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ya. Nah, salah satu apa yang dipilih rumah Arqam bin Arqam ini jamaah yang bernama Rasulullah karena dia sendiri menyendiri di mana dan keberatan ya ada agak mungkin. Ya, makanya kalau usul kita mendengar orang malas saya melihat. Ya, kepada Arqam bin Abil Arqam. Ya. Dan kalau situ ada kumpulan dikit tidak ada yang tahu. Ya. Dan liyaltaqiya bihim fiha lihajat al-irsyad wa ta'lim. Ya. Supaya Nabi SAW mengajarkan kepada mereka, ya, ada taklim di situ, ada petunjuk di situ. Wa kanat asilat ad-da'wah fi hadhihi al-fatrah ma yuqaribu 40 rajulan, dan pada dakwah seperti ini itu kurang lebih yang masuk Islam 40 laki-laki wa imra'ah dan 1 perempuan. Ya. 40 laki-laki dan 1 perempuan. Siapa perempuannya? Siti Khadijah. Baru Siti Khadijah. Ya. Dakhalu fil Islam ammatuhum minal fuqara wal arqa. Kebanyakan di antara mereka yang masuk Islam adalah orang-orang miskin dan para budak. Ya, wa mimman la sya'na lahu baina Quraisy, dan ada juga orang yang masuk Quraisy masuk Islam tapi orang Quraisy tidak peduli, tidak ada kaitannya dengan Quraisy pada saat itu. Nah, itu jamaah yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang pertama marhalahnya sembunyi-sembunyi. Ya, kita akan lihat apa pelajarannya. Pelajarannya seperti ini. Ya, kalau kisahnya singkat seperti itu, dakwah sembunyi-sembunyi, gini, singkat saja. Ya, yang masuk sekian di dakwah Nabi SAW di rumahnya atau dari Allah. Coba kita lihat jadi mauidahnya apa dari kisah ini. Jamaah yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, wah ini banyak banget ini. 4 lembar. Sedikit lah. Ya, sampai zuhur langsung. Ya. Jangan sampai zuhur Pak Ustaz. Kita kerja satu ini. Oh ya. Oke. Nanti jam 10 jam selesai. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pelajarannya awal sariyah ibadi da'wat Rasulullah SAW. Apa bentuk ya dakwah sembunyi-sembunyi ini yang dilakukan oleh Nabi ini? Rupa-rupanya gimana? Ya, warnanya gimana di dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ya. Coba kita lihat ya. La raiba anna an taqtuman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi ila Islam. Emang tidak diragukan lagi. Pertama kali dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Wah. Kalau Nabi langsung dakwah secara terang-terangan di awal dakwah, langsung ditangkap. Ya, diborgol ya. Gagal lagi boleh. Mungkin juga bisa jadi dipasung juga lagi. Gila Muhammad ini. Nah, ini harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, khilal hadhihi sanawatil ula, ya, 3 tahun pertama ini memang berat, ya. Lam yakun bisababil khaufi ala nafsihi. Nabi tidak takut terhadap diri dia semata-mata. Ya. Enggak takut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa huwa hinama kallafa bid-da'wah wa nazala 'alaihi qawlu ta'ala. Tapi beliau ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan demikian. Ya. Kullifa bid-da'wah. Nabi SAW diperintahkan berdakwah, ya, karena turun ayat apa? Surat Al-Muddatsir. Ya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang muslim, qum fa'anzir, bangun, kasih peringatan. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW paham, alima annahu Rasulullah ilan nas. Nabi mengetahui saya ini adalah manusia yang diperintahkan oleh Allah supaya mengajarkan manusia. Ya. Wa huwa lidzalika kana yuqinu bi anna al-ilaha alladhi ibta'athahu wa kallafahu bi hadhihi ad-da'wah qadirun 'ala an yahmihi wa yaqsimahu minan nas. Nabi SAW yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi beliau. Ya.
menjaga beliau dari kejahatan manusia. Yakin Nabi SAW. Ya. Ala anna Allah azza wa jalla law amarahu min awwal yawmin an yasda'a bi da'wah bainan nas alaihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya diperintahkan Nabi langsung berdakwah di awal, ya, frontal, ya, lamma tawali an dzalika sa'ah walau kana jara'a lahu fi dzalika masja'ah. Apa yang terjadi? Ya, kata Nabi, ya, ini langsung dibekukan dakwahnya, ya, hilang, ya, gitu ya. Yang awal begitu. Walakin Allah azza wa jalla alhamahu wal ilhamu lirrasul naw'un min al-wahyi ilaihi. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan kepada baginda Nabi. Kalau antum dakwah jangan langsung frontal. Ya. Kalau dakwah pelan-pelan, ya, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibangun dalam diri beliau, dalam hati Nabi, ya, proses-proses itu, ya. Memang tidak ada ayat yang langsung mengatakan, ya, dakwah harus disembunyi, enggak. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ada berasal dari yang saya sampaikan ini kan dengan sembunyi-sembunyi, ya. Dan ini ilham ini bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. An yabda'a ad-da'wata fi fatratiha al-ula bi sariyatin wa taqaddumin. Ya, dengan pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan, ya. Wa alla yaqiya biha illa man yadullu ala dhannihi annahu yasikhu laha wa yu'minu biha. Dan Nabi SAW mendakwahi siapa, Pak? Yang beliau dakwah itu adalah yang Rasulullah yakin ketika orang yang didakwahi langsung nerima. Datang pada waktu ji, ada bagus tadi. Oh iya Mas, terima. Ia yakin, ya. Datang lagi masuk, ji, kita bagus. Oh iya. Ini yang nolak nggak didatangi oleh Nabi. Ya, yang kira-kira ketika didakwahi langsung, ini gagal dari Muhammad. Nah, ya, dan gitu. Dan insting Nabi SAW, ya, untuk mencari orang seperti itu di awal-awal Allah berikan itu luar biasa, ya, melihat luar biasa, ya. Maka dimulailah dengan orang yang paling dekat dengan dia, ya, istri beliau, ya, Abu Bakar. Orang-orang yang secara hatinya kalau disampaikan kebaikan itu langsung cepat menerima, ya, seperti itu. Baik, ta'liman lid-du'ati min ba'dihi. Supaya apa? Supaya orang-orang yang langsung ketika ditanya dia menerima Islam ini, kemudian diperdalam ilmunya, nanti beliau lah yang akan menentukan dan menyampaikan kepada orang lain, ya, menyampaikan kepada keluarganya, ya. Dan inilah yang kita lakukan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu, ya. Di keluarga kita, ya, berangkat dari setitik, ya, mungkin kita belum ngaji, ya, nanti kita sampai lagi ke istri kita. Istri kita untuk tangannya nyampe lagi begitu, ya. Baik. Nah, wa irsyadan lahum ila masyru'iyyati al-akhdhi bil hayyullah wal asbab al-zahirah. Dan ini pengajaran dari baginda Nabi SAW untuk mengambil, ya, sesuatu kehati-hatian. Ya. Jadi segala sesuatu itu di awal ada perhitungan, ya, ada perhitungan. Ya. Wa ma yuqirruhu
التفكير والعقل السليم الوسائل التي ينبغي أن يتخذها من أجل الوصول إلى غاية الدعوة وأهدافها. Dan perlu pemikiran bagaimana cara supaya ini ya yang bagus ini taklim kebaikan ini sampai kepada banyak orang pelan-pelan ya. Ala an yataghallaqa kullu dhalika 'ala al-i'timad wal ittikal 'ala Allah wahdahu ya. Dan tidak langsung diserahkan semua kepada Allah. Benar. Dakwahnya kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau berhendak gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah ingin melihat kita. Ya. Kita ini ada enggak peran kita di situ? Ya. Allah ingin lihat di mana kita berdiri. Ya. Ketika kisahnya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Ya. Kemudian ya, ada hewan ceritanya. Ya, kalau perkutut itu burung yang kecil, perkutut gede ya. Apa namanya burung yang kecil itu? Ya, bawa aja paruhnya ditaruh di api, apinya gede banget, semut juga sama. Ya, satu cicak nertawain, ya, nertawain Allah yang melakukan ini. Kamu enggak bakalan pada Nabi ya. Tapi apa jawaban semut? Apa jawaban burung kepada cicak? Ya. Saya tahu tidak akan padam api ini dengan saya bawa air sedikit. Tapi saya berdiri ya. Allah Subhanahu wa taala melihat di mana saya berdiri. Saya berdiri di pihak Nabi Ibrahim atau di namun Allah gitu. Ya. Kepada cicak ngempos gitu. Ya. Nah gitu Pak. Nah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan itu kepada kita. Ya, ada andil kita di sini. Ya. Maka orang yang memiliki andil ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang luar biasa. Ya, ketika kita diam. Ya. DKM yang ada andilnya ya, datangi guru, datangi ustaz ya, walaupun dia udah bisa ngaji, nggak bisa nyampe, tapi pahalanya sama hanya nyampe ya. Ada kalau DKM amanah luar biasa. Nah karena besar amanahnya maka pahalanya juga besar ya. Tapi kalau amanahnya disia-siakan jangan dosanya juga besar ya. Dikasih amanah tapi tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, dosanya besar biasa. Apalagi di menyangkut rakyat ya 270 juta. Wah, repot. Ya. Dosa-dosanya masing-masing jiwa. Ya. Maka kan dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya diangkat menjadi khalifah, apa yang dipikirkan jemaah? Saya khawatir di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ada unta yang mati di bawah kekuasaan ya. Dia mati karena kezalimanku, karena kebijakanku ya. Aku enggak tahu aku harus menjawab apa kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu jawaban seorang pemimpin sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Tapi mohon maaf, ada yang ngaku dia kayak Umar. Aduh, bingung jawabnya. Ya, baik. Nah, ini Umar seperti itu. Terus ketika Umar itu jalan kaki, tahu-tahu di pinggiran Madinah di jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala ada ibu-ibu lagi masak dari kejauhan. Beliau Assalamualaikum. Bu, boleh saya mendekat atau macam? Ya, karena ibu-ibu ini ya, maka beliau kata, Bu, boleh saya mendekat kan? Oh silakan mendekat aja. Dia izin dulu sama ibu itu mendekat. Ya. Bu, ibu masak apa?
saya masak air. Apa isinya dia air? Batu. Nah, terus anak-anak itu kenapa dia menangis? Dia menangis kenapa? Terus gimana Bu? Langsung dibikin serangan mengetahui cerita dan mengajarkan kemana. Akhirnya Bu tenang aja dulu semua. Ya, tunggu sebentar saya kembali. Umar balik. Ya, kebaikan Allah langsung ambil dan makanan. Ya, ketika dia dia bilang kepada dia, tahu yang kamu? Biar saya, gitu. Biar saya aja. Wahai Amirul Mukminin, jangan. Kamu mau memikul dosa nanti di hari kiamat? Masya Allah, begitu coba seorang pemimpin. Kamu mau nggak mikul dosa di hari kiamat? Nggak mau lah. Dipikul, dan jauh. Sampai sore rumah di situ, sampai di situ dia bilang masak itu, Masya Allah. Sampai dengan anak-anak begitu. Ya. Tapi ada juga pemimpin yang ngomong, ada cuma begitunya doang, pencitraan, ada cuma. Nauzubillah. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi peran kita yang diri adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peran kita di mana kita berdiri, ya. Apa kontribusi kita terhadap Islam ini? Apa kontribusi kita terhadap dakwah ini? Ya. Baik, seperti itu. وهنا تدرك أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كان من قبيل السياسة الشرعية. Dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ini adalah bagian dari politik yang disyariatkan. Ya. Nah, jadi di awal-awal dakwah itu pun Nabi SAW sudah berpolitik, Pak. Ya. Politik yang jangan bikin gaduh dulu, ya. Ini dikit baru memang sudah bikin gaduh, ya. Perlu udah begitu, ya. Nah, biwasfi qawli imaman, ya. Karena pada saat itu beliau sudah menjadi imam pemimpin, ya. Walaysa min a'malihi tablighiyati 'ala Allah Ta'ala biwasfi qawli nabiyyan, bukan sekedar karena beliau adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Ya, tapi ini adalah bagian dari siasat politik. Ya. Maka politik dalam Islam itu diajarkan. Ya. Tapi politik yang gimana? Politik yang bersih, politik yang santun, politik yang jujur. Tidak ada kebohongan, tidak ada pencitraan. Ya. Ini diajarkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika yang timbul adalah pencitraan, kebohongan, apa yang ada? Ya, bohong ini dosa besar. Ya. Kenapa disebut dosa besar? Karena bohong itu akan menimbulkan bohong yang kedua, bohong yang ketiga, bohong yang keempat, dan seterusnya. Dan orang yang berbohong itu akan pasti tidak memiliki kebohongannya akan terungkap. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Siapa saja yang suka bohong, ya, sampai mana dia akan bohong? Ya, ujung-ujungnya pun akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Jadi dosa besar karena bohong ini akan ada kebohongan. Nah, wa bina'an 'ala dzalika bi an fa innahu yajuzu li ashabi ad-da'wah al-islamiyyah fi kulli 'asr an yasta'milu al-murunati bi kayfiyatin da'wah. Maka berdasarkan apa yang dilakukan Nabi ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh bagi setiap dai di mana saja ketika mulai berdakwah dilakukan dengan pelan-pelan seperti ini. Maka teman-teman yang awal-awal yang belum dakwah ke Irian, Pak, tidak langsung frontal, ya. Kalau frontal langsung dipanah ditolak sama orang Irian, mati, ya. Pelan-pelan, ya, didekati, ya, gitu ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh mohon maaf, ya, para misionaris, ya.
datang ke tempat-tempat yang mayoritas Islam. Ya. Ketika ada bencana, ya, mereka bawa apa? Mereka bawa sembako, ingin jadi ta'liful qulub, yang melunakkan hati. Sudah dikasih banyak, di ujungnya Bapak mau masuk Kristen, ya, saya tambah duitnya. Itu, ya, ta'liful qulub. Ya, min haitsu taqattum wal jahad awil ini wal quwwah. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh orang yang berdakwah jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, ya, antara sembunyi-sembunyi, ya, dengan terang-terang, ya, al-lin wal quwwah, ya. Oke, satu dengan kekuatan hasba ma yaqtadihi dharbu wa hal asr alladhi ya'ishuna fihi. Ya, sesuai dengan kondisi zaman ketika dia dakwah. Nah, dakwahnya jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita sudah ada berhalanya. Ya. Masing-masing kita sudah ada berhalanya. Maka yang perlu kita lakukan pertama, kita isi dulu diri. Ya. Belajar. Oke, setelah belajar, sedikit yang kita pelajari, sedikit yang kita sampaikan. Gitu kan? Ini jangan sampai kita pernah belajar nyampe saya dengar Ustaznya begini, saya sampaikan. Ya, ada Ustaz begitu nanti. Oh, saya sampaikan. Ada kehidupan Allah Subhanahu wa taala, maka saya lebih suka kalau ngaji itu langsung baca di sini. Ya. Nah, bagus nih kalau kita ngaji kitabnya langsung nanti. Berarti mana wah, mati aja jadi. Baik. Jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di belum selesai. Wah, saya kasih tanda ya Pak ya. Sudah jam 6 baru. Masih disuruh ini. Ya, telepon kita. Baik. Nah, jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit gitu ya. Apa yang kita sampaikan, wal khulasah kesimpulannya. Ya. Annahu yajibu al-mas'alah al-israr bid-da'wah idza kana al-jahru bil-qital yadurru biha wa la yajuzu al-israr bid-da'wah idza amkana al-jahru biha. Ya. Nah, jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menasihati ya kayak kondisi kita sekarang lihat. Ya. Kalau kira-kira permasalahannya ketika dakwah itu akan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, ya, jangan disampaikan. Ya. Apalagi sifat-sifatnya mohon maaf yang furu'iyah itu kalau kira-kira akan bikin gaduh masyarakat, tidak tenang, ya, sampaikan yang umum saja, ya, oke, hilafnya disampaikan, ya, perbedaan pendapat disampaikan, sehingga saat ini mana ini, gimana kalau semuanya benar, bingung jadi umat. Udah dah, ketimbang bingung semuanya kagak ada yang ngaji, kayak aja. Ya, jadi sampaikan aja yang pertama, yang kira-kira umat itu semakin senang ke masjid, mana? Ya, oke, senang berjamaah, gitu kan? Ya, senang beramal soleh, senang beribadah, itu aja udah cukup dulu. Ya, nanti ketika mereka sudah soleh semua, masjid penuh dengan jamaah, ya kan? Subuh penuh, zuhur penuh, asar penuh. Pada saat itu ada panggilan perang jihad, ya udah gampang. Ya, ini tapi, waduh mohon maaf, ya, udah nyampe ini, udah dibuat jamaahnya, lah kacau. Ya, oke, jadi lihat kondisi, ya, lihat kondisi. Kalau memang memungkinkan menyampaikan bisa akan sampai. Ya, tapi kalau sekali lagi kalau akan menimbulkan kerancuan, kemudahan, kegaduhan, ya, menimbulkan pertentangan di antara umat, tolong jangan disampaikan. Ini kata Syekh Ramadan Putih. Ya. Oke, paham insyaallah ya? Nah, ada rekamannya semua. Ya. Nah, jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu satu ibrahnya. Ibrah yang kedua masih ada. Ya. Nah, dua panjang ya. Baik, jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ini mungkin bisa kita sampaikan. Untuk di marhalah ini masih satu lagi ya, ujangan dari Syekh Abdul Rahman Dr. Muhammad Said Perwakilan Putih untuk kita lihat berikutnya.
ya, tentang ya bagaimana muamalah kita dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah peran kita dalam dalam khairiyah, dalam kebaikan-kebaikan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.